Menkop ini kan memang dugaannya muncul, dan meskipun beliau juga membantahkan keterlibatan dirinya dalam kasus itu, bahkan yang terbaru sempat itu disebut sebagai fitnah dan upaya framing jahat lah kepada beliau nih, Budi Ari. Ini saya melihat Budi Ari sedang panik, kan dia coba statement dia itu saya pikir menjatuhkan kredibilitas proses penegakan hukum. Bahwa Budi Ari ini sedang dalam kondisi tidak tenang, sehingga karena dia ada statement juga menyebut atau menyenggol nama PDIP dan Budi Gunawan sebagai mitra. Kalau Budi Ari dia seorang, karena posisi dia sebagai pejabat negara, abdi negara, buka aja, fair aja, siapa aja dari PDIP yang terlibat dalam hal ini. Ada beberapa menteri lah bisa dibilang, yang menyebabkan sentimen dan kegaduhan di publik. Salah satunya Budi Ari dan Budi yang lain. Kalau Budi Ari ini memberikan reaksi negatif terhadap PDIP, kenapa tidak dipenggal aja, ganti aja kan? Oke, Bang Nur Azhari. Siap. Terima kasih dari Merah Putih Strategic Institute. Memang udah sering langganan ke sini ya. Memang kita sering minta statementnya juga, dan ya beberapa kasus statement dari EPSI memang selalu menarik. Terima kasih. Gimana kabar Bang? Baik, sehat. Kayaknya lagi sibuk mempersiapkan ini ya, Idul Adha. Iya, udah deket ini. Gimana, udah dapat kurban belum? Kalau kita menyalurkan aja teman-teman buat relawan. Oke, mantep. Gini Bang, kita ngundang Abang tentu bukan perkara itu perkara berbeda ya. Karena kemarin kita juga terima statement dari MPSI soal lagi-lagi tokoh yang memang menarik untuk dibahas, yakni Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Nah, kemarin Abang kan sempat menyoroti juga soal dugaan keterlibatan mantan Menkominfo ini dalam kasus pengawalan situs judi online yang sudah ditetapkan beberapa tersangkanya. Nah, kan udah disebutkan kan dalam dakwaan terakhir itu ada menyebut nama Budi Ari Setiadi menerima jatah 50% dari ongkos, bisa dibilang ongkos pengawalan situs agar tidak diblokir. Ini kemudian bergulirkan hari ini, sehingga banyak menimbulkan polemik, banyak menimbulkan pertanyaan, ada sorotan, terus apa langkah pemerintah, langkah hukum, dan sampai hari ini melibatkan partai politik. Kemarin di RDP itu sampai disemprotkan. Kalau dari Abang sendiri melihat, kita mulai dari vonis itu deh, dari dakwaan itu deh, dakwaan yang menyebut nama Budi Ari. Sampai kalau Abang melihatnya itu apa ini dakwaan ini, kok ada namanya dia, terus tapi nggak diproses, kenapa? Ya tentu kami mengapresiasi ya pertama proses penegakan hukum yang sudah dilakukan di kejaksaan ya, dengan menyertakan nama mantan dari Komdigi lah ya, Budi Ari. Ini pertama kita mengapresiasi keseriusan proses bagaimana penegakan hukum terkait judi online, kasus judi online, karena ini sesuatu yang saya pikir luar biasa dampaknya, impactnya ya terhadap masyarakat, terhadap kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini jadi beban moral pemerintah terkait komitmen pemberantasan judi, khususnya judi online yang sekarang sedang menerpa Menteri Koperasi ya sekarang. Sekarang posisinya Menteri Koperasi. Menteri Koperasi. Luar biasa orang ini. punya kekuatan besar nih kan. Kekuatan apa nih Bang nih? Menarik nih. Ini menarik, seperti Budi Ari ini kan kalau nggak salah track record dia ini memang die hard, pendukung garis kerasnya presiden sebelumnya, Pak Jokowi. Ini masih dipertahankan dalam komposisi kabinet Pak Prabowo Subianto. Proses penyidikannya ini memang cukup panjang. Kalau saya ketemu Mei sekarang bulan ini kurang lebih 1 tahun. Jangan-jangan Budi Ari di bagian dari kompromi nih Pak Prabowo dengan presiden sebelumnya yang bermarkas di Solo ini. Sepertinya ini ada kompromi nih.
Cuma karena proses politiknya kemarin sudah mulai ketemu titik terang bagi kami, ini luar biasa kejaksaan sudah membidik Budi Ari di dalam proses tuntutan. Mungkin ada pelemahan nih, kekuatan signifikan projo di dalam kabinet. Itu kalau saya melihatnya. Oh, berarti abang ada melihat dari sisi politisnya Ya. itu semacam ada apa ya? Ada peran dalam hal ini presiden Pak Prabowo dalam upaya untuk apa ya bisa dibilang? Kalau kita bilang menggoyangkan posisi gitu. Artinya gini, kalau Pak Presiden kan mengejar pendapatan pajak dan lain sebagainya untuk program. Judi online ini, kalau kita lihat angkanya itu hampir 1.000 triliun lebih. 1.200 triliun kemarin ya, di April. lebih spesifik hasil PPATK kalau di sekitar angka 1.200 triliun. Bayangkan, itu tidak dikenakan pajak. Ini justru merugikan keuangan negara kalau saya melihatnya. Dari sisi ekonomi ini, pendapatan pajak yang tidak diterima dari proses itu satu sisi ya. Dari sisi sosialnya mungkin tadi ada problem orang ditipu oleh bandar dan sebagainya, uangnya yang saya pikir judi ini apa ya, sesuatu yang udah patologi sosial emang, udah jadi penyakit sosial. Mana ada orang berjudi itu bisa dapat untung, kecuali bandarnya. Kan gitu. Ya. Nah, itu maksud saya. Kembali ke soal Budi Ari, Menkop ini kan memang dugaannya muncul, dan meskipun beliau juga membantahkan keterlibatan dirinya dalam kasus itu, bahkan yang terbaru sempat itu disebut sebagai fitnah dan upaya framing jahat lah kepada beliau nih, Budi Ari. Dan justru saya kalau Budi Ari statement seperti itu lebih jahat sebenarnya Budi Ari, karena mendiskreditkan langkah-langkah penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, kejaksaan. Oh iya. Bayangkan yang Budi Ari mendelegitimasi proses hukum. Ini kan luar biasa, pernyataan kontraproduktif seorang pejabat negara terhadap institusi negara. Ini saya melihat Budi Ari sedang panik. Kan dia coba statement dia itu saya pikir menjatuhkan kredibilitas proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi kami menduga Budi Ari dalam posisi tadi terdesak dan melemah karena segala upaya dia lakukan untuk melegitimasi apa yang sudah dia lakukan. Oke. Ya, soal panik tadi kan menarik nih. Kemarin juga kan Budi Ari mungkin ya, dalam kalau kata politisi PDIP Darmadi Durianto kemarin dalam RDP itu sempat disinggung bahwa Budi Ari ini sedang dalam kondisi tidak tenang, sehingga karena dia ada statement juga menyebut atau menyenggol nama PDIP dan Budi Gunawan sebagai mitra dari judi online gitu. Dan hari ini apa kemarin sore ya, dia dilaporkan oleh beberapa kader PDIP soal kasus itu. Nah, bantahannya inilah yang kemudian menarik, bahwa dakwaan tadi kan dari jaksa. Betul. Muncul namanya, dan Budi Ari menyebut ini semacam fitnah yang diprakarsai oleh partai yang menjadi mitra judi online, yang hari ini disebut-sebut adalah dalam beberapa media itu adalah PDIP dan sekaligus Menko Polkam Budi Gunawan. Kalau abang melihatnya gimana itu? Artinya kalau Budi Ari dia seorang sekarang posisi dia sebagai pejabat negara, abdi negara, buka aja, fair aja, siapa aja dari PDIP yang terlibat dalam hal ini. Cuma maksud saya dia juga jangan mendelegitimasi aparat penegak hukum yang sedang melakukan proses hukum. Artinya kan dia ini hanya ingin menarik di wilayah opini publik, sementara proses hukumnya sedang berjalan. Dia seperti orang yang hanyut, semua apapun ranting rumput dia mau coba tarik agar ikut terhanyut dalam banjir besar proses penegakan hukum itu. Bagi saya ini catatan bagi masyarakat bahwa satu sisi kita coba mengapresiasi apa yang sedang dilakukan di proses hukum. Kita tempatkan itu, Budi Ari harus siap-siap saja maksud saya untuk
proses secara hukum. Hmm. Makanya saya harapkan nanti apapun nanti ke depannya, apakah mungkin secara politik tadi Budi Ari melakukan tekanan politik. Saya kemarin juga dapat informasi bahwa entah ini kasus apa, ada orang kejaksaan dapat intimidasi atau apa segala macam. Ini bagian memang yang kita hadapi memang cukup serius. Bandar-bandar judi yang dilindungi oleh Budi Ari termasuk dalam proses judi online. Ini memang ngeri-ngeri sedap. Teman-teman di Gema Pos mau menyuarakan terkait judi online, terkait Budi Ari. Jangan-jangan Budi Ari ini memang melindungi bukan hanya mesinnya ya, tapi online-nya, tapi bandarnya yang dia coba ingin lindungi kan. Ya dugaannya ke situ kalau kita melihat pola. Kesana arahnya. Oke. Nah, ya menarik tadi soal mendelegitimasi soal dakwaan itu ya. Jadi memang proses untuk mendelegitimasi sebuah pernyataan dalam ranah hukum, ya tetap harus lewat ranah hukum juga, kan begitu. Dengan dalam hal ini artinya seperti harus siap di pengadilan. Siap di pengadilan. Oke. Kalau menurut Abang, apakah akan sampai ke pengadilan? Saya berharap sebagai orang yang percaya dan taat hukum, Budi Ari silahkan tempuh jalur hukum. Biarkan proses ini berjalan, proses pembuktian, klarifikasi dan sebagainya di meja, di persidangan. Silahkan. Karena pasti jaksa pun menuliskan ini di dalam tutup. Dia tidak ada unsur subjektivitas maksud saya. Pasti ada data-data pendukung yang menyertakan nama dan siapapun oknum yang terlibat dalam kasus tersebut. Itu satu sisi. Di lain pihak Budi Ari terus bermanuver artinya nih kan. Bermanuver menekan kekuatan politik hari ini, entah motif dia ini apa. Apakah motif dia itu ingin tidak diproses atau apa kan gitu. Ini yang jadi persoalan besarnya kan, dia menyeret-nyeret banyak pihak. Silahkan, cuma masuk di wilayah hukum kalau memang mau clear. Ya. Nah, ini juga Bang, ada statement atau ya opini publik lah kalau bicara soal Budi Ari. Kayak Bang tadi bilang, dia pendukung kerasnya presiden sebelumnya, yakni Presiden Jokowi, yang dikonotasikan sempat dalam tanda kutip geng Solo. Nah, dalam kasus ini ada opini publik yang beranggapan sulitnya Budi Ari kemudian proses atau kemudian sulitnya menggarap dalam proses hukum Budi Ari, entah terlepas dari memang terlibat atau tidak kan masih dugaan. Kan dalam proses saja susah kan gitu untuk bisa masuk. Apa kemudian nanti apakah ini ya kasus ini akan berdampak pada Pak Jokowi itu sendiri? Karena dalam hal ini Budi Ari ini dianggap orangnya Jokowi gitu lah. Ya, syukur-syukur ke sana. Tapi kita hargai proses di pengadilan. Ada proses yang sistematis mungkin. Kita coba haluskan bahasa. Proses penegakan hukum sudah berjalan secara sistematis, secara objektif. Silahkan ini berjalan. Pasti ada data-data yang akan ditampilkan atau disajikan oleh tim penuntut atau tim kejaksaan. Kalau ikut cerita alurnya ini bisa panjang. Misalkan keterlibatan bos Sirtek. Bayangkan, itu kan yang ngeri kan, perusahaan tekstil yang bangkrut katanya terlibat juga dalam proses judi online. Katanya. Kan gitu. Jangan-jangan Budi Ari ini selaku orang yang berkecimpung di dunia politik, kita juga luar biasa manuver, dia bisa menggerakkan begitu banyak baliho, bisa menggerakkan banyak orang, kumpul dari mana sumber pendanaannya. Kan selama ini. Kalau kita bicara soal itu, anggap ya, kalau ketika kita coba menghitung lah mereka-reka Bang ya. Kalau kita bicara dakwaan itu kan Budi Ari disebut menerima jatah 50% dari pengawalan sekian banyak situs judi. Dan di mana setiap situs itu mendapat sekitar 8 juta atau 4 juta itu kan. Pokoknya ketika dijumlahkan per bulan itu sampai ratusan M. Hanya untuk Budi Ari. Apakah ini kemudian masuk akal ketika muncul pola dan dugaan publik semacam itu?
Luar biasa memang. Kalau kita lihat Pak Budiari ini sebenarnya kan dia itu menggantikan, kalau nggak salah kan, hasil resapel Iya, menteri sebelumnya Joni. baru masuk. Iya. Kan ini memang sangat rentan waktunya, kejadiannya ini luar biasa. Kalau Anda baca momentumnya, dengan prosesi politik, pertarungan politik, pencapresan dan lain sebagainya, dengan misalkan tadi dia mengambil kebijakan memproteksi dalam artian beberapa situs, Anda bisa kalkulasi. Misalkan tadi yang disertakan dalam tuntutan itu dia diasumsikan dapat bagian porsi yang luar biasa. Yeah. Ini bagaimana orang menempatkan positioning seorang pengambil kebijakan dengan sharing yang cukup besar, 50%, berarti kan dia memiliki agenda-agenda besar dengan apa yang diterima hasil kebijakan memproteksi. Anda bayangkan kalau misalnya lihat data waktu itu, hampir jutaan situs katanya. Iya, jutaan. Ya, diblokir. Anda bisa kuantifikasi juga sebenarnya. Dari sekian juta itu, apa yang dilakukan misalkan pengelola atau siapapun orang yang bermain di sektor itu, bandar pasti main dia banyak situs jutaan, nggak mungkin nih. Nggak mungkin orang cuma biasa. Iya. Nggak mungkin orang yang seperti orang biasa yang punya pendapatan atau kemampuan ya di atas 1 miliar. Bayangkan 1 juta dia berangus. Ada sekian juta juga mungkin yang dia lindungi. Kan gitu. Iya. Dan sampai sekarang kalau misalkan Anda perhatikan, kan masih banyak nih. Iya. Masih yang bisa tampil. Ini ada apa? Nah, kalau sampai sekarang. Kalau Abang melihatnya pola kenapa pemberantasan judi online ini seakan sulit sekali loh. Apa kira-kira alasannya? Mungkin kita beberapa pakar ada lah menyebut beberapa alasan. Salah satunya mungkin teknologinya, kemudian regulasi tiap negara beda-beda. Kalau Abang melihatnya apa? Apa yang bikin sulit sebenarnya dalam memberantas judi online? Sedangkan transaksi keuangan bisa di tracking oleh PPATK sampai 1.200 T, yang sebelumnya tahun 2024 900 sekian triliun gitu loh. Apa yang menjadi masalah? Kalau Abang melihat lah, apakah political will ataukah memang benar-benar sesulit itu? Ini kan persoalannya besarnya cuan. Uang yang beredar kan luar biasa. Yeah. Kan yang pasti berdampak pada regulasi, berdampak pada kepentingan yang ada di dalam besarannya proses transaksi keuangan yang tadi hampir ribuan triliun. Anda bayangkan ada uang besar yang dimainkan oleh orang-orang yang tidak memiliki komitmen moral ini untuk mengeruk atau menghabisi uang rakyat lah kan. Dan mereka menikmati tanpa harus mikirin sektor real, usaha dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa. Uang mudah lah bisa dibilang. Uang ribuan triliun, Pak. Pasti ada balik layarnya. Oh, berarti ada aspek di situ. Ada kekuatan besar yang punya kepentingan tadi memutar uang yang cukup besar ini, yang tidak bisa diintervensi oleh negara. Bayangkan. Tadi kenapa itu? Sekarang nggak bisa nyetor pajak, Pak. Iya. Judi online ini kan gimana bisa bangun? Makanya saya melihat ini memang ada orang yang bermain di balik kepentingan uang panas ini. Untuk ini bisa macam-macam nanti digunakan. Bisa jadi politik. Oh, berarti bukan soal aspek. Kalau tadi regulasinya memang kita banyak celah juga. Satu sisi regulasi terkait tadi, misalkan undang-undang ITE itu memang sasarannya adalah proses transaksi elektronik. Cuma sekarang itu kan bergeser jadi, atau kemarin itu bergeser, undang-undang ini lebih dipakai untuk mengintervensi orang-orang yang anti pemerintah dalam artian oposisi.
pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Cuma untuk kasus-kasus transaksi seperti judi online ini melemah. Ini kan jadi problematika juga, jadi ambigu juga. Undang-undang penjudian juga. Ini masih banyak celah. Tadi PPATK yang dia bisa men-tracking proses transaksi juga. Terus proses tadi kebijakan misal server. Ya, karena berada di luar negeri. Iya. Salah satu alasan yang muncul itu. Intervensi pemerintah kayak tidak bisa menjangkau proses. Ini kan beda perlakuan misalnya dengan kasus-kasus yang transnasional kan banyak kita. Seperti kasus TKI, kasus terorisme. Sebenarnya kan bisa. Ini kan masalah goodwill aja, kepentingan pemerintah untuk mau diberantas kan nih. Orang-orang yang misalnya tadi transnasional nih, misalnya dia beradanya di kawasan Asia Tenggara ini masih enak sebenarnya kan. Ya yang terkenal kan Kamboja, Filipina. Iya itu masih region Asia Tenggara kan. Belum jauh-jauh banget kan gitu. Belum di misalnya di mana di Amerika. Belum, ini masih di kawasan Asia Tenggara. Berarti secara diplomasi ini juga kurang untuk proses pemberantasan judi online yang misalnya tadi terkait kepentingan masyarakat yang servernya nih berada di kawasan Asia Tenggara. Ini PR juga sebenarnya untuk semua pihak yang punya concern terhadap pemberantasan judi online. Ya. Jadi selain memang berarti kalau menurut Mas memang selain masalah teknis tadi kayak server, kemudian teknologi, kemudian ada perbedaan regulasi mungkin kan. Tetap ada konteks politis dalam hal ini kayak kekuatan diplomasi, political will, kemudian mau nggak serius. Dan juga ada kekuatan dana besar ini mungkin saja berpengaruh kan begitu kan. Kalau melihat dari apa yang Abang paparkan. Ya memang di publik dan media massa memang banyak yang bercerita soal itu karena ini uang besar seperti yang tadi Abang bilang 1.200 T uang berputar. Bagaimana orang tidak tergiur, dan itu uang mudah lah untuk kemudian bisa diambil, dibocorkan sedikit demi sedikit sehingga ada perlindungan. Muncullah kasus seperti ini, dilindungi karena ada uangnya kan gitu lah. Gini Bang, lagi ke Budi Ari. Kemarin apa membuat statement Kominfo itu nggak mungkin nggak tahu. Menkominfo tuh nggak mungkin nggak tahu kan gitu loh. Karena dia punya peran di situ lah untuk memblokir situs-situs itu. Terus kenapa bisa lolos? Apakah itu berarti ada dugaan? Benar-benar dugaan kuat lah kalau bisa dibilang. Kalau saya tanya ya, apakah itu berarti ada dugaan kuat memang Budi Ari ini terlibat? Jaksa sudah menulis itu dalam dakwaan. Berarti itu gini kuat? Itu sudah menunjukkan bahwa dia terlibat kalau saya melihat untuk tadi. Dalam proses ini kan kalau disederhananya dia udah tahu mana yang boleh tayang, mana yang enggak kan. Iya. Hanya Kominfo karena ini adanya di lokusnya di Kementerian Teknologi Informasi. Karena ini sifatnya online. Kan itu. Masa Budi Ari masih mau ngelakkan? Kemarin tersangkanya siapa namanya yang disebut Tony itu juga menyangkal bahwa ya memang Pak Budi Ari itu tidak terlibat. Saya berani bersaksi dunia akhirat gitu. Kira-kira gimana tuh Pak? Ya luar biasa. Memang dalam proses penegakan hukum kita kembalikan nanti di proses persidangan. Sejauh mana bukti-bukti yang akan didorong oleh pihak kejaksaan terkait dugaan atau tuduhan keterlibatan oknum-oknum aparat terkait kasus judi online. Saya pikir jaksa punya taktik dan strategi tertentu nanti dipersidangkan untuk membuktikan sejauh mana peran mereka. Cuma kekhawatiran kita adalah tadi orang seperti Budi Ari yang punya 1.001 triliun alasan kan gitu, untuk keluar dari tekanan proses hukum. Nah ini yang menjadi kehati-hatian saya ingatkan pada proses penegakan hukum. Saya yakin orang ini punya 1.200 triliun cara untuk bisa lepas dari jeratan jaksa. Nah itu kan dalam konteks hukum. Pak Presiden Prabowo kan sudah sering kali berkomitmen soal penegakan hukum yang kuat, termasuk korupsi, apalagi soal judi online yang memang tidak hanya merugikan uang negara secara finansial, tetapi juga merusak mental dan moral masyarakatnya kan.
Nah, kan komitmen itu jelas dan seringkali disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, kemudian melihat salah satu anggota kabinetnya, istilahnya pembantunya, sedang dalam polemik itu, meskipun belum terbukti secara pengadilan, tapi kan itu menimbulkan kegaduhan. Karena kita melihat nih pola sebelumnya, eh, ketika ada pembantunya atau anggota kabinet yang kemudian menciptakan kegaduhan, menciptakan sentimen negatif dari publik, digeser oleh Pak Presiden Prabowo. Apakah itu akan berlaku? Pak untuk Prabowo Budi Ari? saya pikir punya reasoning karena dia orangnya sangat rasional melihat situasi dan kondisi baik dari portofolio kabinet maupun langkah-langkah politik. Cuma kita harus ingat bagaimana Pak Prabowo mengambil langkah strategis dengan melibatkan unsur kenegaraan yang sangat dipercaya oleh publik, misalkan tentara, Tentara Nasional Indonesia membackup keamanan di kejaksaan. Oh ya, oke. Kenapa? Ini saya pikir sangat strategis karena pasti tekanannya tadi sangat luar biasa karena tadi uangnya, asetnya yang sangat luar biasa. Saya pikir Pak Prabowo pun bertaruh, memiliki taruhan yang sangat besar, menaruh taruhan yang sangat besar dalam proses penegakan hukum. Kita akan pegang aja itu taruhan besar Pak Prabowo dalam mempercayakan proses hukum di kejaksaan untuk mengungkap sejauh mana proses. Mungkin Pak Prabowo tidak mengintervensi, cuma gestur, langkah pengambil kebijakan dengan menempatkan dan membackup proses di kejaksaan ini, saya pikir ini bagian dari langkah taktik dan strategi Pak Prabowo menghadapi aneka problem krusial di bangsa, termasuk korupsi dan judi online ini. Karena tadi asetnya sangat besar. Yeah. Karena Pak Prabowo saya pikir pemikiran juga dia juga besar, komitmen dia besar untuk bangsa dan negara. Nah, mungkin secara etika beliau masih menjunjung tinggi, mengapresiasi bagaimana proses ini berjalan. Tapi catatan kami Pak Prabowo mungkin 50-50 di sini. 50-50 dalam artian beliau masih menjaga harmonisasi dengan geng Solo. Satu sisi beliau juga sedang menata nih, menata infrastruktur penegakan hukum agar prudent, agar dipercaya oleh publik. Sejauh mana peran-peran lembaga-lembaga penegakan hukum ini bekerja. Saya pikir itu. Apakah ini berarti Abang ingin mengatakan kalau ada upaya Pak Prabowo untuk tetap menjaga harmonisasi dengan dan hal ini geng Solo dan Pak Jokowi, dan termasuk yang jadi anggapan publik kan Budi Ari termasuk ke situ, anggapan publik ya. Saya dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo kan tetap harmonis, tapi dengan di luar Pak Jokowi saya pikir itu sudah di luar konteks. Luar konteks. Oke, berarti termasuk ini ya. Kan sempat juga muncul isu reshuffle. Reshuffle di dekat-dekat ini kan. Betul. Nah, melihat situasi dan pola sebelumnya, kan banyak yang menebak kayak kemarin mantan Mendikti Saintek di reshuffle dan dugaannya karena memang menyebabkan keributan atau sentimen negatif dari publik, akhirnya di reshuffle. Dan hari ini ada beberapa menteri lah bisa dibilang yang menyebabkan sentimen dan kegaduhan di publik. Salah satunya Budi Ari dan Budi yang lain gitu. Iya. Banyak Budi ya. Dulu itu Orde Baru ada bahasa Indonesia itu selalu dikenalkan kata Budi. Ini Budi, ini Ibu Budi. Bapak Budi ya. Ini emang Budi ini fenomenal ya. Nah, ini menarik maksud saya. Jangan lupa Pak Prabowo itu kan pernah ketemu dengan Bu Mega. Cuma kan public exposure-nya ini kan sangat minim. Satu sisi Budi Ari dengan statement dia yang sangat kecil kemarin tuh mencoba membenturkan PDIP, ini jadi catatan maksud saya. Catatan bahwa dia ingin
mengkonfirmasi apa yang dilakukan Prabowo dengan Megawati. Dengan mencoba Budiari bermanuver menjelek-jelekan PDIP. Menyeret nama PDIP. Kita juga ingin melihat bahwa Pak Prabowo tentu ini akan menjadi catatan bagi beliau. Beliau juga kan ingin membangun blocking politik sebenarnya, koalisi bersama sebenarnya melibatkan PDIP. Cuma kalau Budiari ini memberikan reaksi negatif terhadap PDIP, kenapa tidak dipenggal aja, ganti aja kan? Atau ini bisa membuka ruang bagi komunikasi Presiden Prabowo mungkin dengan PDIP untuk ya udah masukkan aja ke dalam kotak penjara tuh Budiari kan. Kalau terbukti kan. Kalau terbukti di pengadilan. Oke, ini menarik ya, karena memang dalam posisinya Pak Prabowo pasti kalau dari pemaparan Abang tadi berarti Pak Prabowo sedang dilema lah. Dalam hari ini dia ingin melegitimasi sebagai orang atau presiden yang ingin benar-benar memperbaiki tatanan penegakan hukum di Indonesia termasuk korupsi dan judi online sampai menempatkan TNI ya. Untuk menjaga, membantu, membackup kejaksaan karena ya ada tadi ketakutan intervensi dari pihak-pihak yang dalam tanda kutip kuat karena ada aliran dana besar kan begitu, baik dari korupsi maupun judi online. Nah di satu sisi hari ini salah satu orangnya dalam tanda kutip orangnya Pak Jokowi sedang menimbulkan kegaduhan lah, kegaduhan dengan disebut namanya dalam dakwaan, kemudian sampai membuat pernyataan menyebut partai mitra judi online di Senayan. Itu kan berat lah. Sehingga ini menambah daftar keributan dan polemik yang dibuat. Dan akhirnya menimbulkan pertanyaan, apakah kemudian Pak Prabowo akan tegas untuk kemudian atau Pak Prabowo mungkin memasukkan nama Budiari sebagai daftar orang-orang yang akan direshuffle, kan begitu. Itu kan jadi pertanyaan karena kita melihat pola sebelumnya. Atau ada kekuatan lagi karena kan seperti Bang Nur bilang tadi, ini orang kuat ini. Entah kekuatannya dari mana kita nggak tahu kan. Abang lah yang tahu itu kan. Iya, makanya secara mudah kan sebenarnya kalau ujungnya pintunya reshuffle, sebenarnya yang paling mudah memang kita lihat kinerja dari Budiari. Kita lihat nih sudah hampir setengah tahun nih, lebih bahkan dia gembar-gembor Koperasi Merah Putih dan sebagainya kan, anggarannya kan cukup fantastis juga 400 triliun kalau nggak salah. Jangan-jangan nanti diputar lagi di judi online, ini kan yang menjadi bahaya kan itu. Maksud saya buktikan saja Budiari kinerja pemerintah, janganlah berpolemik dia narik-narik lagi ke kasus dia nih judi online dengan versus PDIP dan lain sebagainya. Tunjukkan kinerja di koperasi sebagai soko guru ekonomi kan. Ini tidak bunyi ini. Bagaimana menata infrastruktur ekonomi dan lain sebagainya kan untuk kepentingan bangsa dan negara. Malah dia sibuk bermanuver lah sana sini. Jadi esensi menterinya, esensi sebagai pembantu presidennya sekarang bagi saya udah hilang. Apalagi tadi dia cawe-cawe bermanuver politik. Saya pikir Pak Prabowo sudah sangat bijaksana dan saya pikir kalau reshuffle mungkin dia tidak masuk. Cuma masuknya nanti di koridor hukum aja. Jadi pintunya terbuka maksud saya itu aja. Ya memang kalau kalau kita memang bicara soal ada dakwaan hukum, ya proses pembuktiannya kan pasti lewat hukum. Ketimbang berpolemik kan begitu kan. Ya kita publik juga berharap, beberapa pengamat sering berharap ya sudah kalau memang merasa tidak, udah proses di hukum, buktikan di situ kan begitu kan. Ya entah dia mau atau tidak itu kan terserah. Entah dugaan itu benar atau tidak itu kan dibuktikan lagi dalam ranah hukum gitu. Nah, hari ini terakhir Bang, kalau melihat polemik semacam ini, sebenarnya banyaklah polemik yang dimunculkan oleh beberapa anggota kabinet lah, kalau kita bicara pembantunya presiden kan. Khususnya soal judi online ini, kan ini bukan hanya soal individu, bukan hanya soal uang, tapi memang besar, kita tidak bisa menafikan itu. Tapi ini soal moral masyarakat yang terganggu oleh adanya situs judi online. Kita banyak melihat lah
di media, berbagai konten di sosial media itu banyak bagaimana dampak judi online itu begitu besar dalam psikologis masyarakat bahkan dan juga termasuk ekonomi. Apa kira-kira saran Abang yang bisa dilakukan Presiden Prabowo dalam menghentikan ini? Karena kita tahu bandar di belakang ini sangat kuat. Karena sampai hari ini belum sempat tersentuh. Ya, terima kasih. Mungkin terakhir, mungkin satu sisi memang tidak ada satu kekuatan politik yang hari ini bisa menafikan bahwa ada resource yang besar yang bisa diceruk, diambil oleh orang-orang atau bandar-bandar yang sangat lihai mengambil uang rakyat. Satu sisi itu memang ini jadi dilema satu sisi bagi pemerintah yang ingin menegakkan proses hukum. Dan tidak ada satu agama pun yang sebenarnya mendukung proses penjudian. Rata-rata semua mengharapkan. Yang jadi masalah hari ini adalah keberanian pemimpin politik hari ini mengambil sikap keberpihakan mereka di mana. Ya mungkin satu oknum yang bernama Budi Ari hari ini memang menjadi bagian dari skema besar misalkan dari pemain-pemain judi di Indonesia. Dan saya berharap proses hukum ini tidak hanya berhenti oknum-oknum yang, tapi ini kepalanya coba mendapatkan semacam shock terapi. Ini Pak Prabowo saya yakin ini menjadi momentum besar Anda memberikan shock terapi kepada pelaku-pelaku industri sektor judi ini. Bahwa Anda memiliki support dari publik untuk penegakan hukum di negara ini. Di luar nanti mungkin ya pastilah Budi Ari akan melakukan manuver politik karena dia sudah menikmati. Saya yakin dia sudah menikmati dari hasil regulasi dia kan. Kalau memang dia benar terlibatkan begitu kan lagi. gitu, kan. Kita tetap Mudah-mudahan bicara dugaan. Pak Prabowo tetap mendapat support dari masyarakat untuk proses penegakan hukum. Tidak gentar melawan para bandar-bandar judi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Nur udah bersedia berbincang lagi di Gema Pos. Itu tadi kawan-kawan Gema Pos pandangan dan analisis dari Merah Putih Strategic Institute yang tentunya kita harap tetap berpegang teguh pada nilai-nilai merah putih kan begitu. Siap. Terima kasih. Oke, siap. Jadi itu kawan-kawan Gema Pos podcast kita bersama Bang Nur Azhari dari Merah Putih Strategic Institute yang kemudian membahas soal isu terkini seputar ya dugaan keterlibatan Menteri Koperasi yang juga mantan Menkominfo dalam kasus pengawalan judi online. Projo Jarum. Oke, Projo juga dalam kasus pengawalan judi online yang disebut menerima jatah 50%. Tentu harapan kita dalam proses ini tidak terjadi polemik yang berkepanjangan di media sosial dan kemudian memberikan stigma negatif dalam proses pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Tentunya dengan seperti itu kita berharap langkah penegakan hukum, proses peradilan harus berjalan untuk supaya kasus ini benar-benar clear dan selesai. Apakah terbukti terlibat ataupun tidak. Terima kasih sudah menyaksikan Gema Pos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.